Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam channel Saifuddin Tahir Sinau Kapal. Kawan-kawanku semua, banyak di antara kita sering mendapatkan informasi bahwa mesin kapal mengalami kerusakan dan kerusakannya diinformasikan adalah kerusakan ring piston. Bahkan kita sehari-hari di kalangan mengalami perbaikan-perbaikan engine dan dilakukanlah perbaikan terhadap atau penggantian daripada ring piston. Kapal-kapal di tengah laut mengalami eh, ngempos. Informasi dari logbook dinyatakan ring pistonnya mengalami kerusakan. Dan banyak lagi terkait dengan kerusakan daripada ring piston. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit sharing atau berbagi ya berdasarkan pengalaman kami di kalangan kapal di dalam mengevaluasi atas kerusakan daripada ring piston. Nah, pada saat kapal itu beroperasi, itu tanda-tanda daripada ring piston mengalami kerusakan itu apa? Jadi, fokus kita berbagi pada pagi hari ini adalah tanda-tanda kerusakan daripada ring piston. Ya. Apa itu kerusakan ring piston? Ring piston dinyatakan rusak bila ring piston tersebut aus, ya, karena fungsinya itu adalah menjadi segel antara ruang crankcase dan internal combustion engine, maka ada gesekan, ya, gesekan antara liner dan ring piston. Ini setiap hari, ya, setiap hari, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bahkan kapal itu beroperasi selama 2 tahun belum ngedok-ngedok, itu masih apa itu bergesek terus, sehingga ring piston mengalami keausan, ya, keausan karena pergesekan dari liner. Yang kedua, ring piston itu bentuknya seperti cincin, tapi ada satu yang dibuat gap, cincin, ya. Gap ini sebenarnya hanya untuk lewatnya oli. Ya. Nah, ring ini yang tadinya fungsinya untuk gesekan mengalami retak, bahkan patah. Nah, itu dinyatakan rusak. Ring piston macet karena banyaknya timbunan karbon, ya, oli terbakar, timbunan karbon, macet, ya, tidak bisa mengembang. Tujuannya mengembang agar dia menempel di liner, ya, tujuannya mengembang itu macet, sehingga dinyatakan sebagai kerusakan. Kalau macet itu pasti ada gap di seluruh permukaan piston, ada gap, akhirnya oli masuk, terbakar di udara ruang pembakaran, ya. Nah, piston yang rusak, piston yang aus, retak maupun pecah atau patah, macet, itu akan menyebabkan
suatu gangguan, ya, gangguan yang tidak main-main, serius. Kenapa? Karena performa engine menurun, ya. Jadi kalau satu silinder, satu internal combustion engine, apa itu performanya tidak bagus, mengganggu kawan-kawannya silinder yang lain. Ada 6 silinder, katakan, mengganggu, bahkan jomplang, ya, perbedaan tekanannya jomplang, kompresinya jomplang, ya, sampai di bawah 15%. Nah, ini mengakibatkan secara keseluruhan engine performanya menurun dan dinyatakan tidak sanggup untuk memberikan power kepada kapal. Kalau dia mesin bantu memberikan sebagai tenaga kelistrikan di atas kapal. Nah, kali ini saya berbagi apa sih tanda-tanda kerusakan daripada ring piston. Ya. Yang pertama, bahwa tanda-tanda ring piston itu rusak itu disebabkan karena tanda-tandanya adalah apa itu istilahnya, tekanan kompresi rendah. Jadi kita lihat dari apa itu compression pressure test rendah, ya, kompresinya rendah, maka dipastikan bahwa uh, ring pistonnya mengalami kerusakan. Ring piston katakan yang aus, ya, yang tadi kata aus, dan tidak merapat di dinding daripada silinder, itu akan gagal menahan tekanan yang ada di ruang bakar. Akibatnya saat langkah kompresi, ya, bukan langkah kompresi, sebagian tekanan itu bocor menuju ke bawah ke ruangan crankcase, sehingga mesin kehilangan efisiensi daripada pembakaran. Udara terbakar, bahan bakar terbakar, tapi efisiensinya hilang, ya, sulit untuk menghasilkan tenaga, tidak bisa memutar poros engkol. Nah, dampak daripada kompresi yang rendah ini biasanya yang seperti saya katakan, secara keseluruhan performa mesin akan menurun dan terjadi sound, ya, antara silinder 1, silinder 2 dan 3 itu soundnya relatifly berbeda. Memang ini butuh keahlian tersendiri. Harus lama berada di engine room, tahu mana yang kira-kira perbedaan daripada sound ledakan, sound gesekan, dan lain sebagainya. Jadi akibatnya dengan adanya sound yang berbeda ini menunjukkan adanya perbedaan tekanan, ya. Tandanya lagi apa? Misalnya sulit hidup, di starternya itu sulit karena ngowos, ya, ngempos. Dan kalau sudah dijalankan, tahu-tahu mesin mati, jujur mati, ya, tahu-tahu shutdown. Itulah tanda-tanda yang pertama, yaitu kanan kompresi yang rendah, turun, ya. Tanda-tanda yang kedua yang perlu kita perhatikan, bila di dalam funnel, ya, kita kalau keluar kapal, kemudian kita melihat
cerobong atau funnel, ya, funnel cerobong. Kemudian ada asap, ya, yang keluar dari funnel tersebut. Dan funnel tersebut mengalami kebiru-biruan, bahkan tua, ya. Asapnya yang putih kebiru-biruan itu keluar dari knalpot, maka ini tanda daripada uh, ring piston itu mengalami rusak. Oli dari ruang poros engkol yang ada di bawah crankshaft, ya, itu naik melalui celah-celah karena ring pistonnya yang rusak atau aus atau macet, ya, masuk itu melalui naik dia ke atas itu, ya, karena tekanannya ke bawah akhirnya olinya naik, ya, masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar, ikut terbakar dengan bahan bakar, mengakibatkan asap yang putih kebiru-biruan. Itu tanda-tanda awal, ya, putih kebiru-biruan. Kalau itu dibiarkan lama, akhirnya birunya menjadi biru pekat. Biar lama-lama lagi menjadi jelaga hitam. Nah, itu ring pistonnya adalah mengalami kerusakan, yaitu terjadi asap yang awalnya kebiru-biruan, lama-lama menjadi biru tua dan pekat. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Mendeteksinya biasanya kita mempunyai indera penciuman, ya, namanya hidung, ya. Kalau tadi pakai indera mata kita melihat asap tadi, sekarang indera hidung, ya. Ya, indera hidung kita bisa melihat bahwa ada bau yang menyengat seperti oli minyak pelumas yang terbakar. Kalau tadi kita mendengarkan adanya suara yang aneh, maka itu kita menggunakan indera telinga. Saat ini kita melihat menggunakan indera hidung dan indera mata. Ini prakteknya, ya, praktek di lapangan, sebagai seorang KKM, masinis maupun oiler, bahkan teknisi di darat maupun pemilik kapal. Ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mendeteksi ring piston itu mengalami kerusakan atau tidak. Dan yang tidak kalah penting kan indera peraba kita pakai, bahwa yang ada di cerobong, ya, kalau kita pegang, ya, cerobong itu mengandung minyak, mengandung minyak, ya, karena banyaknya oli yang uh, keluar ikut terbakar. Nah, kalau itu sampai masuk rusak dan asap terjadi putih, dampaknya kita mencemari, ya, kena marpol aneks 1, kita mencemari udara dari kapal, bisa kita ditahan oleh Sabandar. Kalau keluar negeri kita bisa ditahan oleh Posted Control, ya. PSCO akan melihat dari jarak jauh ada asap, pasti ditahan, istilahnya detention, ya, kita didetain karena
Kerak karbon itu yang menumpuk di ruang bakar itu keluar. Yang ada di klep katupnya juga keluar. Karena tekanan keluar ke atas, akhirnya menjadi asap yang tebal, hitam tebal. Awalnya biru muda, kemudian biru tua, dan uh, apa itu bisa tebal. Nah, di mesin itu ada namanya Aravana, itu ada namanya catalytic converter. Bila kita pasang alat yang bisa mengkonvert, ya, convert gas agar bisa memfilter udara, tidak mencemari udara, pakai katakan catalytic converter, jika dipasang itu bisa menjadi rusak, ya, bisa menjadi rusak itu, sehingga kita gagal untuk tidak mencemari lingkungan, gagal melindungi lingkungan udara di laut tersebut. Jadi asap yang mengalami putih kebiruan, biru menjadi tua-tua menjadi hitam pekat, itu adalah tanda-tanda ring piston mengalami kerusakan. Tanda berikutnya apa? Bila kita katakan di pagi hari atau di suatu saat kita starting engine, ya, starting, terutama pada saat engine-nya itu dingin, kita start. Nah, seperti kita nyetat apa itu mesin mobil, cekekek, 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 tidak bisa nyala. Di kapal juga demikian. Mesin sulit hidup. Itu tanda-tandanya adalah kerusakan daripada uh, ring piston, ya. Karena tidak mampu start pembakaran awal, dimasukkannya udara dan bahan bakar tidak mampu, ya, untuk melakukan start awal, di mana komponen-komponen logam itu masih dalam kondisi yang dingin, belum panas, ya. Tekanan kompresi yang rendah itu bisa mengakibatkan sulit terjadi pembakaran awal, ya. Dan ketika kita di pagi hari atau sudah lama tidak dioperasikan mesin itu, maka komponen logam, entah itu crown piston, entah liner, ya, entah cylinder head, ya, itu semuanya terbuat dari logam dan mengalami dingin dan belum mengembang, ya. Komponen-komponen tersebut belum mengembang, masih menyusut. Jadi logam itu sama seperti benda-benda lain yang masih menyusut, itu ada celah, ya, celah dari komponen-komponen tersebut. Makanya kalau mesin diesel itu makin lama makin bagus karena semuanya mengembang, baik dari liner, piston, ya, cylinder head, semuanya mengembang, sehingga menjadi semakin kedap, ya, tidak ada celah antara komponen, ya. Kalau ada celah itu akan memperburuk, terjadi kebocoran lewat packing, ya, cylinder head packing, sealnya mengalami ngowos, ya, atau kempos. Dan tandanya biasanya kita sulit. Yang kedua, kadang-kadang starter bolak-balik juga sulit, meskipun botol angin, ya, air receiver, receiver
itu sudah tekanannya sudah cukup, tapi berkali-kali bisa tidak nyala, ya, tidak bisa hidup. Itu tandanya bahwa tidak mampu dan tidak bisa nyala-nyala. Pistonnya tidak ada kompresi, kompresinya turun. Nah, ini salah satu penyebab apa itu indikasi atau tanda-tanda daripada uh, ring piston yang mengalami uh, kerusakan. Ya. Tanda berikutnya apa? Kita selalu mempunyai penduga, ya. Penduga itu alat untuk mengukur oli, ya. Oli kita ukur ternyata olinya kok habis. Tadi kita isi penuh, sekarang kok tinggal 75%. Olinya menurun, ya, cepat habis. Padahal tidak ada kebocoran. Ya, apa ini? Itu sebenarnya disebabkan karena ring pistonnya yang mengalami rusak. Kembali, oli yang tadinya ada di bawah crankcase, dia naik ke atas combustion engine, ruang bakar, lewat ring piston yang mengalami rusak tadi. Ikut terbakar dan berkali-kali, sehingga menyedot jumlah daripada oli yang harusnya disirkulasi itu hilang. Dan kita lihat dari gelas juga itu menurun, olinya menurun atau sounding levelnya, ya, level oli itu terus menurun. Nah, ini bila kita teruskan terus menerus kita biarkan bisa mengakibatkan kerusakan daripada mesin secara total, rusak total, karena lupa kehabisan oli, set, panas, akhirnya rusak, ngejam, mandek dah. Bahkan ada piston ring yang rusak tersebut, pistonnya sampai menghantam ke liner, jebol linernya. Bahkan sempat ada yang menghantam blok, jebol si connecting rootnya, menghantam ke apa itu engine block, ya. Jadi cara mengetahuinya agar uh, bisa mendeteksi dini itu level daripada uh, oli, ya. Kita lihat kalau olinya menurun terus tolong diperhatikan. Apalagi di daerah-daerah tertentu, misalnya di funnel atau di daerah mana yang mengandung banyak oli, ya, itu pertanda bahwa oli itu habis, itu tandanya ring piston mengalami kerusakan, ya. Dan yang paling gampang lagi bahwa engine itu RPM-nya atau powernya tidak sanggup untuk fungsi yang sebenarnya, atau kita katakan tenaganya lemah, letoi, apa itu lemah, ya. Bahasa Inggrisnya loss of power, ya, loss of power. Kalau itu engine loss of power, itu tanda-tandanya adalah eh, kerusakan daripada ring piston, ya.
kehilangan kompresi, ya, kehilangan tenaga, kehilangan kompresi, akibatnya tidak bisa memutar crankshaft. Mesin tidak bisa menghasilkan tenaga maksimal, katakan 100% harusnya, itu hanya 75% lah. Tidak bisa menghasilkan tenaga maksimal. Karena apa? Karena pembakarannya tercampur dengan oli, ya, oli tidak sempurna, sehingga hanya mampunya paling 75 bahkan 60%, ya. Dan kalau kita beri beban, dia mati mesinnya, ya. Jadi mesin diberi beban, katakan dengan kecepatan tertentu, itu tidak bisa kita kasih kecepatan tertentu, kita ke band minta kecepatan sekian, nggak bisa dia. Ngempos, ya, tidak bisa dia. Kemudian tanda tanya lagi, RPM-nya tidak naik, ya, meskipun udara yang masuk kita tambahin, ya, kita tambahin, tidak naik RPM-nya. Jadi itu suatu tanda bahwa apa itu tenaganya lemah, dan ini mengindikasikan kerusakan pada ring piston, ya. Jadi kalau RPM-nya nggak stabil, ada satu lagi yang menjadi indikasi gejala-gejalanya, yaitu ada getaran yang meningkat. Getarannya yang meningkat. Ya, kalau di dalam praktek lapangan, teman-teman KKM, BAS itu mengatakan namanya ngempos, ya, ngempos. Ada lagi tanda-tanda bahwa ring piston mengalami rusak, itu adalah adanya gas yang karena tekanan tadi udara itu turun ke bawah, ke ruang poros engkol. Udara tekanan tadi itu menuju ke poros engkol. Nah, ini dikenal dengan istilah blow by. Terjadi gas pembakaran tidak untuk memutar, menekan piston, tetapi turun lewat celah-celah daripada ring piston ke bawah, ya, lalu keluar, ya, dengan tekanan yang relatif tinggi, ya. Jadi asap itu keluar di dalam engine, itu keluar dari crankcase, ada asap, ya. Di lubang oli juga mengalami keluar, di tutup oli saat dibuka juga mengalami keluar. Mesin itu nyala, tapi udara keluar daripada tutup oli, ya. Itulah ring piston mengalami apa itu mesin mengalami blow by, ya. Dan terjadi ada desiran, nisis, desis, apa istilahnya, bukan desiran, ya, desis. Itu artinya terjadilah blow by.
Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus jangka panjang, maka tekanan dalam ruang oli meningkat dan oli bisa naik lewat seal dan merusak gasket. Ya, bisa merusak gasket dan menurunkan fungsi pelumasan. Ya, fungsi pelumasan itu tidak berfungsi. Ya, jadi saya kasih semacam ilustrasi singkatnya bahwa tanda-tanda kerusakan daripada ring piston itu adalah kompresi rendah, seal piston mengalami kebocoran dan dampaknya mesin lemah dan sulit hidup itu. Yang kedua ada asap yang putih yang berwarna kebiru-biruan disebabkan karena low oli itu terbakar dan dampaknya itu adalah boros serta polusi udara. Kita kena marpol anek 1 ya. Kemudian mesin sulit hidup di saat dingin atau di pagi hari atau lama tidak dipakai. Statiknya sulit. Ini karena kompresi bocor parah, tidak ada tenaga. Ya, dampaknya ya berkali-kali kita butuh waktu untuk menyalakan mesin. Oli cepat habis, ring oli ya, ring oli itu rusak dan pelumasan menjadi kurang, mesin cepat mengalami kerusakan. Tenaga mesin lemah, kemudian terjadinya blue pipe. Kanan tidak cukup, ya, tidak kuat menarik beban. Itulah kira-kira kawan-kawanku semua, ada setidaknya 5 tanda daripada kerusakan uh, apa namanya apa itu ring piston. Yang pertama yaitu kompresi rendah, yang kedua asap putih kebiru-biruan, yang ketiga mesin sulit hidup, yang keempat oli cepat habis, dan yang kelima tenaga mesin lemah. Oh ya, ada satu lagi yaitu blue by ya, karena apa itu mesin mengalami blue by, maka kita pasti mengimajinasi kita, pikiran kita menyatakan bahwa mesin itu rusak ring pistonnya, dan ini menjadi 6 tanda ya, 6 tanda kerusakan ring piston. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.